Halo, nama saya Nino Ambarindrawan dengan NIM 0552842999. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data di mana diperintahkan untuk membuat sebuah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java, dan yang kedua menggunakan Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Oke, di sini saya sudah membuat di mana public class tugas praktik 3, di mana di dalam kelas ini terdapat function berupa add-age, print list, DFS search, DFS recursive, dan DFS search. Lalu ada function main-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana yang pertama bentuk graf yang saya gunakan dengan 8 node, lalu cara kerja program DFS untuk mencari sebuah angka pada graf, lalu cara kerja program BFS untuk mencari angka yang sama, dan perbandingan singkat antara DFS dan BFS. Semua program saya tuliskan di dalam satu file Java ini, tugas praktik 3.java. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu graf yang saya gunakan. Pada tugas ini diminta menggunakan 8 node, yaitu A1 sampai A8. Nah, dalam program saya mewakili node tersebut dengan angka A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, A3 sama dengan 3, A4 sama dengan 4, A5 sama dengan 5, A6 sama dengan 6, sampai A8 sama dengan 8. Hubungan antar node-nya saya tentukan sebagai A1 terhubung ke A2 dan A3, A2 terhubung ke A4 dan A5, A3 terhubung ke A6, A4 terhubung ke A7, dan A5 terhubung ke A8. Jika digambar, grafnya akan berbentuk seperti pohon bercabang, di mana A1 ada di atas sebagai akar, lalu bercabang ke A2 dan A3, kemudian bercabang lagi ke bawah. Di dalam kode, hubungan ini saya buat dengan pemanggilan fungsi add-age. Berikut. Nah, fungsi add-age ini menambahkan hubungan dua arah sehingga grafnya tidak berarah. Seperti yang saya bilang barusan, secara umum di dalam kelas berikut ada beberapa bagian. Yang pertama, saya mendeklarasikan graf menggunakan map untuk menyimpan node dan tetangganya. Lalu ada add-age di sini, di mana ini untuk menambahkan hubungan antar node. Lalu ada fungsi DFS search dan DFS recursive untuk algoritma depth first search-nya. Lalu ada BFS search di sini. Ini adalah algoritma breadth first search-nya. Lalu ada fungsi main untuk menjalankan programnya. Oke, saya mulai dari konsep dasar dari DFS, di mana secara konsep DFS itu melakukan pencarian dengan cara pertama menelusuri satu jalur dalam mungkin terlebih dahulu, lalu baru kemudian mundur kembali atau backtrack jika sudah mentok atau sudah di akhir, dan menjalankan ke jalur lain yang belum dikunjungi. Nah, DFS ini bisa diimplementasikan dengan rekursi atau menggunakan stack. Di program ini saya menggunakan rekursi di function ini. Rekursif. Yang pertama ada function DFS search, di mana fungsi ini adalah fungsi utama dari algoritma DFS kita. Nah, di sini saya membuat pertama visited, di mana itu sebuah set untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi. Lalu urutan kunjungan ini itu adalah list untuk mencatat urutan kunjungan DFS. Lalu saya panggil fungsi dari DFS recursive yang akan melakukan penelusuran sebenarnya setelah itu. Lalu saya cetak urutan kunjungan dan menampilkan apakah target ditemukan atau tidak. Nah, di sini di function DFS recursive ini semua logika kita berjalan, di mana di DFS recursive ini menerima current atau node yang sedang dikunjungi, lalu target atau node yang sedang dicari atau angka yang sedang dicari, lalu visited ini adalah node yang sudah dikunjungi, dan juga urutan kunjungan itu mencatat urutan kunjungan. Lalu di sini ada langkah-langkahnya, di mana pertama cetak informasi bahwa kita mengunjungi node berapa. Nanti supaya untuk membantu kita mengetahui node yang sedang dikunjungi,
Di sini saya melakukan print untuk mengetahuinya. Lalu akan ditambahkan ke visited dan urutan kunjungan. Nah, setelah itu jika current itu sama dengan target, nah berarti target sudah ditemukan dan fungsi mengembalikan ke true. Berikut adalah fungsinya. Jika current itu sama dengan target, maka akan di return true. Dan jika belum, kita akan melihat tetangga dari current. Kalau tetangga tersebut belum pernah dikunjungi, bakal dipanggil DFS rekursif lagi secara rekursif atau untuk netboardnya. Jika pada pemanggilan rekursif tersebut target ditemukan, maka akan dikembalikan true. Kalau semua sudah dicek dan tidak ada yang berisi, maka akan mengembalikan false. Oke, akan saya lanjutkan ke fungsi BFS search, di mana BFS search ini berbeda dari DFS yang menyelam sedalam mungkin. BFS ini melakukan pencarian secara melebar terlebih dahulu, lalu mengecek semua tetangga yang berada di level yang sama, kemudian baru ke level berikutnya. BFS ini menggunakan suatu data antrian atau queue, sehingga prinsipnya itu adalah first in first out. Oke, berikut adalah fungsinya, dimana di fungsi ini saya membuat visited itu untuk menandai node yang sudah pernah dikunjungi, lalu ada queue-nya, itu antrian node yang akan diproses, dan juga urutan kunjungan untuk mencatat urutan kunjungan BFS-nya. Oke, berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, akan memasukkan node awal ke dalam antrian dan tandai sebagai visited. Nah, selama antrian tidak kosong, maka akan diambil node paling depan dari antrian, lalu disimpan di current. Nah, jika current sama dengan target, berarti target ditemukan dan BFS akan berhenti. Kalau belum, BFS akan melihat semua tetangga dari current. Nah, jika antrian sudah habis dan target belum ditemukan, berarti target tidak ada di graph dan akan return false. Nah, sekarang akan saya coba di sini start node-nya adalah 1 dan targetnya adalah 7 menggunakan DFS search dan BFS search. Sudah saya build, maka sekarang saya akan coba jalankan. Oke, ini adalah hasilnya. Berikut adalah DFS dan ini adalah BFS-nya. Nah, dari hasil percobaan di program ini, DFS dan BFS ini sama-sama berhasil menemukan node yang target, yaitu nilai 7. Namun caranya berbeda, di mana DFS ini menyusuri satu jalur secara mendalam terlebih dahulu. Nah, terlihat di sini urutan kunjungannya adalah 1, 2, 4, dan 7. Ini tidak menjamin jarak terpendek dalam hal jumlah edge. Namun, di BFS ini menelusuri graf secara melebar per level. Urutan kunjungannya lebih banyak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Demikian penjelasan saya mengenai program pencarian menggunakan DevFirst Search dan juga Blade First Search pada graf dengan 8 node yang masing-masing memiliki A1 sampai A8. Terima kasih.